Kita lanjutkan kuliah termodinamika S2 kita. Kita sampai video ke-16. Topiknya masih kesetimbangan kimia, namun kita sudah sampai pada aplikasi konsep untuk mengerjakan soal-soal ujian yang lampau. Kita sudah sampai video 15 sudah seperti itu. Kita lanjutkan sampai video 16 ini. Video 15 kemarin sudah contoh soal, sekarang 16 juga contoh soal lagi. Nah, sekarang kita ambil soal 22 Desember 2009 ya. Kita lihat contoh 22 Desember. Ini aplikasi 3. Soal 22 Desember nomor 3. Jadi soal ujian 22 Desember 2009, tampil nomor 3 misalnya yang kesetimbangan kimia. Seperti biasa saya tulis dulu soalnya. Uap NH3 amoniak larut dalam air dan di dalam larutan terjadi kesetimbangan ionisasi ya. Gimana itu NH3? NH3 jadi NH4OH ya. Jadi plus H2O menjadi NH4OH, kemudian NH4OH ini terion menjadi NH4 plus ditambah OH main. Kesetimbangan mengikuti persamaan ini K. Kesetimbangan kalau di SMA itu apa? NH4 plus konsentrasi ini ya, OH min dibagi NH3 dan H2O. Nah ini bisa, karena H2O itu biasanya konsentrasinya tinggi, pindah ke kiri biasanya ya, K H2O sama dengan NH4 plus OH min dibagi NH3. Nah ini sering disebut apa? K basa ya, Kb. K basa. Saya hapus dulu, ini air kotor, ini juga kotor. Oke. Nah, sekarang pada kesetimbangan uap cair
NH3 berlaku apa? Ya pakai Henry. Misalnya gimana? PNH3 Henry kali konsentrasi NH3. Jadi NH3 itu larut di air, kemudian di air terionisasi. Sekali lagi, NH3 larut di air, keseimbangannya PNH3 sama dengan H kali NH3 konsentrasi. Kemudian di larutan NH3 turunnya menjadi NH4+ dan OH main. Keseimbangannya itu Kb sama dengan NH4+ OH main per NH3. Sudah dikenal ya. Di dalam air terjadi pula ionisasi H2O. Sudah dikenal semua ya. H2O turunnya menjadi H+ dan OH main ya. K-nya gimana? K air ya, Kw adalah H+ kali OH main. Sudah kita kenal. Oke. Misalnya konsentrasi NH3 total yang larut. NH3 total larut dalam air kita disebut ya katakanlah NHT ya, NH3T. NH3 total itu ada yang bentuk apa? NH3 total ya. NH3 total sama dengan yang berupa NH3 plus yang berupa NH4+. Jadi kalau kita titrasi yang ketemu dua-duanya ini NH3 maupun NH3+, itu semua tertitrasi dengan HCl misalnya, itu disebut NH3 total. Jika kesetimbangan uap NH3 dan NH3 terlarut total, terlarut didekati dengan tipe Henry pula, persamaan tipe Henry, itu gimana? Kalau yang asli tadi PNH3 sama dengan H kali NH3 saja, NH3 yang berupa ion NH3, berupa molekul NH3. Nah sekarang ini menjadi H star kali NH3 total. NH3 total adalah NH3 plus NH4 plus. Lalu jabarkan pengaruh pH terhadap nilai H star tadi.
atau apparent Henry constant ya. Henry constant ya. Masih diberi petunjuk ini ya, sebenarnya tidak perlu ya. Ingat pH itu apa tuh? Min log konsentrasi H plus. Bila kita ingin mempelajari pengaruh pH terhadap kelarutan amonia total ya. Kelarutan amonia total adalah NH3T, lalu Henry modifikasinya adalah PNH3 sama dengan H star kali NH3 total ya. Kalau aslinya Henry adalah PNH3 sama dengan H kali NH3 molekul ya. Nah, kita kerjakan. Oke, sekarang analisis. Kita buat dulu gambar skematis dulu. Ini uap atau gas ya. Terus di sini bawah ini ada air, ini cair. Gasnya itu ada NH3 plus dan lain-lain ya. Kemudian NH3 ini setimbang dengan kurang, saya kira tempatnya, saya perlebar saja. NH3 ini setimbang dengan cairan, ini adalah NH3. Tapi NH3 itu kena air, setimbang kimia menjadi NH4 plus OH main. Sedangkan di sini ada juga H2O terurai menjadi H plus dan OH main. Nah, ini adalah timbangan uap cairnya secara skematis ya. Jadi uap ada PNH3 dan lain-lain. Kemudian tidak usah diinjak udara atau apa terserah. Di cairan ada NH3 terlarut, NH3 sebagai molekul. Kemudian NH3 sebagai molekul ini bereaksi dengan air membentuk NH4+ dan OH main. Dan ada juga ionisasi air, H2O menjadi H+ dan OH main. Nah, pertanyaannya kita menghitung apparent Henry constant. Jadi kesetimbangan antara NH3 di gas dengan NH3 total di cairan. NH3 total di cairan sama dengan apa? NH3 bentuk molekul NH3 dan NH3 berbentuk ion NH4+. Ya. Nah, sekarang kita mencari H star tadi. Jadi kita definisikan kalau PNH3 timbangannya dengan H star kali NH3 plus NH3 total, di mana NH3 total adalah NH3 molekul plus NH4 plus atau NH3 dalam bentuk ion. Lalu kita diminta menghitung H star ini sama dengan berapa. Oke. Jadi kita dari soal diberitahu bahwa Kb konstanta itu sama dengan Kw kali
kali H2O itu adalah NH4 plus kali OH min kali NH3 ion. Kita bisa nulis bahwa NH4 plus sama dengan apa? Kb kali NH3, di atas saja, Kb kali NH3 dibagi OH min. Kemudian kita punya Kw itu sama dengan H plus kali OH min. Sehingga kita bisa tulis bahwa OH min Kw dibagi H plus. Oke. H plus itu apa? pH dulu ya. pH adalah min log H plus. Kalau kita tulis berarti H plus sama dengan apa? H plus itu adalah sama dengan apa? 10 pangkat min pH. Akibatnya apa? Kalau ini dimasukkan ke atas, OH min sama dengan Kw dibagi H plus adalah 10 pangkat min pH. Atau Kw kali 10 pangkat pH. Oke, ini Kw 10 pangkat pH itu OH min ya. Nah, sekarang kita punya PNH3 H kali NH3 molekul. Berarti kita bisa menyatakan NH3 itu sama dengan PNH3 dibagi H. Oke. PNH3 dibagi H. Nah, sehingga kita bisa menyatakan NH4 plus sama dengan apa? Kb kali NH3 bersama di atas tadi. NH3-nya adalah PNH3 per H. Per OH min. OH min diganti dengan Kw 10 pangkat pH. Oke. NH4OH sama dengan Kw 10 pangkat pH-nya adalah 10 pangkat pH. Ya, terus ini ke atas jadi 10 pangkat pH. Sehingga NH4 plus adalah Kb PNH3 Kw sekali 10 pangkat pH. Jadi Kb PNH3 per apa ini? Kw kali Henry konstan asli kali 10 pangkat pH. Ini itu NH4 plus. Nah, sekarang kita hitung NH3 total. Itu adalah NH3 plus NH3 total. NH3 tadi apa? Dari yang
Henry tadi, NH3 itu sama dengan PNH3 dibagi H. NH3 sama dengan PNH3 dibagi H. PNH3 dibagi konstanta Henry. NH3 total, NH4 plus ini, saya salah tulis. Ini bukan NH3 total, tapi apa? NH4 plus ya. Nah, sekarang PNH3 per H ditambah NH4 plus. NH4 plus apa? Tadi NH4 plus adalah KB PNH3, KB H 10 pangkat PH. KB PNH3 K apa tadi? KB H konstanta Henry kali 10 pangkat PH. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa NH3 total itu sama dengan apa? PNH3 atau 1 per H, jadi 1 ya PNH3 per H kali 1 plus apa? PNH3 per H dikeluarkan, jadi KB per KW 10 pangkat PH. Gini. Nah, sekarang kita mencari H star, itu adalah hubungannya gini. NH3 H star NH3 total ya. Sehingga H star sama dengan apa? PNH3 dibagi NH3 total. Jadi apa? PNH3 dibagi panjang apa ini? PNH3 ya, PNH3 per H ya kali 1 plus KB sebentar PNH3 per H ini KB per KW 10 PH. Nah, ini tinggal kita sederhanakan, PNH3 nya hilang, hanya naik ke atas sama dengan H dibagi apa ini? Satu plus KB per K water ya, ke air di K 10 PK di bawah, kita pindah ke atas saja 10 min PH. Nah, ini adalah jawaban dari problem kita. Lalu kita bisa melihat pengaruh pH terhadap H+. Kalau secara longga nanti akan kelihatan bahwa kalau ingin kelarutan NH3 itu kecil, saya ingin stripping NH3,
maka saudara harus membawa H star-nya itu nilainya gimana? NH3-nya total kecil, berarti apa? H star-nya harus besar. Bahasanya harus supaya supaya NH3 totalnya menjadi kecil ya, supaya yang larut sedikit sekali, maka saudara bisa menyimpulkan nanti bahwa H star-nya harus dijadikan besar sekali. Nah, caranya gimana? Nanti dengan membuat pH-nya ini sangat tinggi ya. Nanti KB itu sekitar 10 pangkat min 5, KW itu 10 pangkat min 14. Lalu bisa saudara perkirakan pengaruh pH terhadap H+ ya. Jadi misalnya KW itu kan 10 pangkat min 14. KB NH3 itu kasar saja 10 pangkat min 5. Maka akan bisa dilihat pengaruh, saya coba pH sekian, katanya H starnya berapa, pengaruh pH terhadap H star, dan juga ini akibat terhadap kelarutan total, atau ini terhadap plus, lalu H+ ini mengakibatkan pengaruhnya terhadap kelarutan, tidak usah saya tulis salah, kelarutan H+ star itu nanti akan pengaruhi kelarutan total NH3 dengan persamaan yang di atasnya. Jadi sebenarnya dengan kita bisa melihat pengaruh pH terhadap H star, kemudian dari H star kita bisa melihat pengaruhnya terhadap kelarutan NH3 total di dalam air. Ya, nanti akan kelihatan bahwa kalau supaya kelarutan total NH3 dalam air kecil, misalnya ingin stripping mengeluarkan NH3 dari larutan, kita akan harus membawa pH-nya itu relatif tinggi. Nah, saya bisa lihat, buktikan dengan persamaan itu. Silakan dicoba sendiri. Oke, kita lanjutkan soal nomor 4. Aplikasi lainnya. Misalnya kita lihat soal 10 Januari 2010. 10 Januari itu saya lihatnya dulu 8. Nah, ini 10 Januari soal ujian ya. Soal ujian 10 Januari 2010 nomor 3. Biasa nomor 3 itu selalu ketimbangan kimia kalau soal ujian saya. Seperti sebelumnya saya tulis dulu problemnya. Padatan A sedikit larut dalam solvent, cairan atau cairan S, kita sebut solvent ya, cairan S ya. Ini solvent ya. Kemudian di fase cair, A mengalami isomerisasi A, jadi molekul bentuk lain, molnya satu-satu ya, jadi A
Jadi katakanlah isomernya adalah B misalnya. Misalnya orto menjadi para misalnya itu ya. Dengan tetapan kesetimbangan kesetimbangan K. Korelasi diketahui dalam soal ini ya. Korelasi fugasitas padatan A murni. Korelasi fugasitas padatan A murni. Fugasitas padatan A murni, sebut saja F A0S, padat solid ya, dan fugasitas cairan murni A, kita sebut FA0 A murni cair 0L ya, FA0L mengikuti persamaan ln F A0L per F A0S sama dengan delta H fusion, panas peleburan, entalpi peleburan A dibagi konstan tegas dibagi titik lebur atau titik triple, lebih tepatnya titik triple itu sama dengan titik lebur untuk padatan, kali TT per T adalah suhu min 1 dengan suhu triple A dan delta HF entalpi peleburan A. Buktikan bahwa jika kelarutan A dan B dalam solvent S kecil dan cairan ideal ya, campuran cairan itu dianggap ideal, maka kelarutan padatan A, kelarutan total ya, kelarutan total padatan A dalam solvent S, jadi satuannya adalah mol A total larut ya per mol S
dapat didekati dengan persamaan mau total. Nah, ini bukan mau S ya, dalam soal S mau total, dia mau S ya, dapat didekati dengan persamaan ini psi ya simbolnya, ini saya lupa. Kelarutan total tadi disebut psi ya. Psi satuannya adalah mol A. Total per mol S adalah mengikuti persamaan psi 1 plus K eksponensial min delta HF per R TT per T min 1. Ini ya soalnya. Nah, kalau saya ikut ujian tahun 2010 ini mestinya tidak usah bingung ya, para mahasiswa mestinya tidak usah bingung, wah kok kelihatannya persamaan urut gini, tapi sebenarnya ini mudah sekali nanti soalnya. Jadi jangan takut dulu kalau berhadapan dengan soal, lihat simbol-simbolnya takut dulu. Nah, itu tidak bisa berpikir ya, biasa saja, brave ya, be brave. Oke, kita lakukan analisis. Skema dulu. Misalnya ada padatan A. Ini berada dalam solvent S ya, cair ini. A ini larut, jadi A larutan, setimbang ya. Tapi A ini yang terlarut ini akan terurai menjadi B di situ. Oke, ini gambarnya mungkin kurang geser sedikit ya. Jadi seperti pada soal NH3 tadi, ada kesetimbangan fasa, uap cair, dan ionisasi. Ini juga ada kesetimbangan padat cair dan ionisasi di dalam cairan. Kalau kita back ke tadi ya soal yang sebelumnya tadi. Nah, di sini juga ada dua kesetimbangan ini saya. Kesetimbangan NH3 uap cair. Tadi saya panahnya kurang 1. Ada kesetimbangan NH3 di uap dan NH3 di cair. Kemudian ada kesetimbangan NH3 di cair terurai menjadi NH4+ dan OH-. Masih ada kesetimbangan lagi H2O menjadi H+ dan OH-. Ini adalah soal yang sebelumnya tadi. Nah, kalau di sini dalam soal kita yang terakhir ini, padatan A larut, jadi ada kesetimbangan antara padatan A dan A terlarut. Kemudian A terlarut ini terionisasi menjadi B. Nah, ada dua kesetimbangan, jadi padat cair A, kemudian yang kedua apa? Isomerisasi reaksi kimia, ini kesetimbangan kimia, A menjadi B ya.
Lalu kita diminta membuktikan bahwa kelarutan total A dalam solvent S itu adalah bisa didekati dengan persamaan tadi psi 1 plus K eksponensial min itu tadi. Oke, sekarang kita pelajari dulu kelarutan A di S dalam bentuk molekul A. Jadi tidak terisomerisasi. Itu ada A padat dengan A cair setimbang ya. Jadi ada F. Syaratnya setimbang apa? Padat cair. Fugasitas A di solid parsial sama dengan fugasitas A parsial di liquid di cairan. Nah, fugasitas A di padatan didekati dengan activity coefficient gamma A di solid, XA di solid, lalu apa? FA gamma S, FA 0S. Lihat teori di keseimbangan fasa ya. Lalu di cairan adalah gamma A di liquid, nggak usah dikasih kode aja, gamma L seharusnya itu dikasih gamma A saja. Ini juga XA di liquid, XA saja ya. XA di liquid dikalikan, kalau yang padatan dikasih kode S. Kalau ini harusnya L, tapi supaya hemat kita sudah pakai yang dilarutkan XA saja dan gamma. Kemudian ini FA 0 di liquid. Karena padatan murni, maka XAS-nya XA di solid sama dengan 1. Akibatnya apa? Kalau padatan murni itu ideal, karena tidak ada jenis lain yang ada di situ, di satu fasa itu yang mengganggu keidealannya itu. Tempatnya A semua, jadi ideal dia. Jadi akibatnya apa? Gamma AS juga sama dengan 1. Kita dapatkan apa? FA 0S sama dengan gamma A XA FA 0L. Oke. Nah, sekarang kita sudah diketahui itu gamma FA 0S per FA 0L itu diketahui. Atau dulu ideal dulu disederhanakan dulu. Campuran cairan ideal berarti apa? Gamma A di cairan sama dengan 1. Akibatnya apa? FA 0S sama dengan XA FA 0L. Lalu XA kelarutan A itu sama dengan apa? XA adalah sama dengan FA 0S dibagi FA 0L. Sekarang kita cari FA 0S per FA 0L tadi. Diketahui ya. Dari teori termodinamika, saudara bisa jabarkan juga. Learn. Soal itu F0 per FA0S itu sama dengan delta F per RT ya. TT per T min 1
Sedangkan yang kita butuhkan apa? XA0S per FA0L. Jadi kita balik. Dibalik berarti apa ini? Jadi min ya. Lan itu kalau dibalik jadi min. TT per T min 1. Bisa kita tulis apa? FA0S per FA0L sama dengan eksponensial ini RTT TT per T min 1. Lalu FA 0S per FA0L ini kita masukkan ke XA di atasnya tadi. XA adalah FA0S per FA0L. FA0S per FA0L sama dengan eksponensial min delta F per RTT TT min 1. Kita masukkan. Hasilnya adalah XA adalah sama dengan XA adalah eksponensial min delta HF per R TT TT per T adalah suhu min 1. Nah gitu. T itu selalu suhu ya, kalau di termodinamika nggak usah diberitahu mesti T itu adalah suhu. XA gitu. Nah sekarang yang kita cari adalah kelarutan total A, padatan A dalam solvent S. Kelarutan total padatan A itu kita sebut psi adalah apa? Di situ dalam soal diketahui ya A yang larut dalam bentuk A XA plus yang dalam bentuk isomernya, karena dua-duanya sebenarnya A dan B itu sama, hanya bentuk isomernya saja. Jadi kelarutan A padatnya larut, kemudian di larutan A menjadi B, jadi ini X B. Nah sekarang kesetimbangan kimia. Kita punya kesetimbangan kimia. Kita mencari XB-nya. Kita belum tahu XB-nya, SK-nya sudah ada itu ya, XA-nya sudah ada itu. XB-nya nggak tahu, kita harus tahu XB berapa ya. Kita cara pakai konsep kesetimbangan kimia. Kita punya K, kesetimbangan adalah aktivitas B dibagi aktivitas A. Aktivitas B itu adalah apa? Fugasitas B parsial dibagi fugasitas B murni ya, FB murni. Padat ya, kebiasaan B standar ya, standarnya murni. Nah sekarang AA itu adalah fugasitas A parsial, ini definisi di termodinamika sudah dibahas di kuliah-kuliah sebelumnya, dibagi FA standar. Bisa kita tulis ini sama dengan FB standar parsial bagi FA parsial dikalikan FA0 standar bagi FB standar atau FB0. Sekarang kita punya rumus juga atau punya konsep di termodinamika bahwa FA parsial itu sama dengan gamma A XA FA0. Ini sudah
dibahas di kuliah-kuliah di muka. FB parsial adalah gamma B XB FB 0. Nah ini campuran ideal cairan berarti apa? Gamma A dan gamma B 1. Karena ideal ya. Ya. Ini jadi apa? XA FA0 XB FB0. Lalu ini digabung dimasukkan ke K tadi. FB parsial bagi FA parsial. FB parsial adalah XB FB0 dibagi XA FA0 kali FA0 dari persamaan di atasnya itu. K itu adalah FB parsial dibagi FA parsial kali FA0 per FB0. Jadi kesimpulannya sama dengan apa? K itu adalah XB per XA. Karena FB0 dan FA0-nya hilang. Sehingga dari sini kita bisa simpulkan bahwa XB itu sama dengan K kali XA. XB sama dengan K kali XA. Kemudian dimasukkan ke C tadi. C adalah XA plus XB. XA plus XB diganti dengan K XA. Lalu bisa dikeluarkan XA itu menjadi 1 plus K kali XA. Nah sekarang XA sudah kita hitung di baris paling atas sendiri itu. XA adalah eksponensial min delta HF per RTT kali TT min 1. Tinggal dimasukkan ke sini, kita akan peroleh C. 1 plus K kali yang di atas sendiri itu adalah XA sama dengan eksponensial min delta HF per R TT kali apa? TT per T min 1. Ini C sama dengan 1 plus K eksponensial min delta HF per RTT kali TT min 1. Saya kira ini yang dituju tadi ya, disuruh buktikan. Berarti soal ini sudah selesai. Nah, kita lihat juga bahwa soal ujian kita ya gampang-gampang saja. Ini tadi ada sulitnya enggak? Enggak toh? Ya, gampang aja, cuman straightforward lah, lurus masuk terpakai konsep, dikeluarkan konsep ini terus akhirnya mesti sudah ketemu yang diminta itu tadi. Nah, saya kira mudah dan hampir semua soal itu tingkat kesulitannya ya cuman seperti ini, tidak terlalu sulit ya, jangan takut dulu, sekali lagi jangan takut dulu. Kalau takut sudah tidak bisa berpikir ya. Oke, ini saya pandang cukup. Saya tugasnya di semester ini ngajar teori dasar, termo, review, kemudian keseimbangan fasa dan keseimbangan kimia. Ini saya anggap sudah selesai. Lalu bagian kedua dari semester ini akan diberikan atau diampu atau diajar oleh Pak Agus Prastya. Beliau akan mengajarkan tentang, kalau tidak salah itu bebas saja, jadi aplikasi lebih terperinci mengenai konsep-konsep dasar termodinamika,
konsep-konsep dasar keseimbangan fase yang kita sudah pelajari dan konsep-konsep keseimbangan kimia yang sudah kita pelajari. Ini topiknya bisa bermacam-macam, bisa Pak Agus bisa meninjau adsorpsi, bisa ekstraksi cair-cair, bisa banyak sekali contoh-contohnya. Kelarutan padatan dalam air lebih detail bisa ya, nanti terserah Pak Agus mau pas sedang hobi yang mana. Jadi memang tidak ada pakemnya, pokoknya advance topik in thermodynamics, equilibrium dan equilibrium thermodynamics ya. Bisa konsep, bisa keseimbangan fase, bisa keseimbangan kimia, tapi diaplikasikan ke topik-topik yang khusus nanti, dan itu Pak Agus bisa milih yang mana, terserah selera Pak Agus, karena memang itu pengkayaan Anda. Nah kalau yang pakem yang sudah ada pedomannya itu, yang harus ada, tak boleh ditinggal itu, yang boleh lewat keluar jalur itu adalah saya karena harus konsep fundamental termodinamika dan keseimbangan fase dan keseimbangan kimia. Dan Pak Agus akan mulai minggu depan, jadi kuliah saya terakhir untuk termo bisa kita akhiri. Sekian, kita lanjut minggu depan. Nah, akan diisi hari Senin kalau salah, diisi Pak Agus. Namun ini di akhir kuliah saya tutup dengan iseng ini. Saya tutup dengan rekaman piano saya. Judulnya saya cari dulu filenya, ada nggak? Akhiri peragaan, saya pindah ke, sekarang saya pindah ke meninggalkan termo dulu, saya pindah ke file musik ya, audio ya. Ini rekaman saya tahun berapa, silahkan. 2018, sejak iseng, lagunya apa ya? Ini lagu El Choclo, ini El Choclo, ini bacanya apa tidak tahu, ini bahasa Argentina, bahasa Spanyol ya. Dan seperti iramanya ini adalah irama tango, karena Argentina itu hobinya tango. Nah kita dengarkan aja, silakan untuk iseng saja ini. Nah itu iseng-iseng rekaman piano saya tahun 2018, tepatnya 30 September 2018. Oke, kita akhiri video ini, video 16 ini. Nanti kuliah berikutnya akan diampu oleh Pak Agus Prastyo. Terima kasih.